bicara soal firman Tuhan, semua kita tahu Matius 28. Tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana umat sungguh-sungguh serius terhadap amanat agung? Saya ulangi, sejauh mana umat serius terhadap amanat agung? Itu yang pertama. Sampai saat ini usia saya makin menuju kepala 7, terus terang gregetnya amanat agung itu makin dahsyat dalam diri saya. Yang kedua, yaitu Matius 9, 35-36. Tuhan Yesus berkeliling dari semua kota dan semua desa sambil memerintahkan Injil. Dan kalau kita baca ayat itu sangat jelas, compassion, belas kasihan Tuhan Yesus. Mata yang melihat, visinya jelas, hati yang berbelas kasihan. Mau tidak mau, kita harus take it seriously, melakukan sungguh-sungguh. Meskipun Bogor paling dekat dengan Jakarta, yang boleh dikatakan pertahanan sebenarnya Medan. Itu utara paling jauh kan begitu. Medan, karena apa? Saya sudah punya ikatan cukup lama dengan pelayanan siswa di Medan. Nah, setelah itu bolak-balik ada undangan hampir tiap tahun. Lalu kemudian kampus-kampus seperti KMK Fakultas Hukum, lalu KMK USU. Disitulah nanti ditemukan Elsa Pardosi sama KIIN, disitu ditemukan itu. Lalu mereka mengalami Kristus, dibaharui dan bertumbuh dewasa, kemudian menjadi pelayan Tuhan. Jadi sebenarnya paling pertama itu boleh dikatakan justru paling jauh itu Medan itu. Lalu nanti akhirnya Bengkulu, lalu Lampung, Bengkulu itu ganti-gantian, lalu Jambi, Palembang begitu, terus sampai akhirnya nanti ke Pontianak, ke Palu, ke Papua, seiring dengan link kita yang bagus ketika kita mengadakan KAM nasional sekali 3 tahun. Tantangan sebenarnya terutama waktu itu kita sangat terbatas soal sumber daya dan sumber dana. Saya memulai pimpinan cabang di tahun 91 kalau tidak salah. Setelah saya menyelesaikan masa peneliti saya melakukannya sebagai pimpinan cabang sampai tahun 96. Kemudian diambil alih sama Kak Ria Pasaribu kalau tidak salah. Tantangannya itu yaitulah short of staff, kekurangan staff kita. Saya ingat kita memulai itu hanya 4 orang, termasuk office boy-nya si Ishak itu. Ya, lalu tempat pelayanannya juga kita sangat sulit itu karena gabung antara Jakarta Nasional dan Literatur di Keramat 7. Dan di situ juga persekutuannya. Makanya kita pernah pindah ke rumahnya Bang Eca, kalau ingat itu, di Menteng. Nah, jadi sumber dayanya terbatas, sumber dananya juga terbatas. Nah, karena sumber daya terbatas, akibatnya saya nggak bisa ganti-gantian dengan orang. Saya keliling sendiri, keliling-keliling. Saya masih ingat itu salah satu pelayanan misi saya ke Palu. Saya muntah-muntah itu karena melewati jalan darat, bukan pakai pesawat begitu. Nah, setelah datang staf-staf seperti Bang Eli Unus, Bang Erik, lalu siapa Kak Evelyn, nah itu kan jadi lebih banyak kemudian nanti tim yang melakukannya. Tapi kalau di masa itu saya keliling kemana-mana. Satu kata, kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan itu diilhami oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus mau dibaptis, masih ingat Yohanes Pembaptis? Yohanes bereaksi, jangan begitu dong. Seharusnya saya yang dibaptis olehmu. Tapi Tuhan menjawab apa? Biarkan demikian. Karena demikianlah kita menggenapi semua yang tertulis. Saya merindukan siswa mahasiswa, terutama alumni, menggenapi akan rencana Allah dalam hidup. Seperti kata John Calvin, that is the ultimate goal of our life. Jadi kalau saya lihat siswa maju, wah hati saya bersorak-sorai. Mahasiswa maju, alumni maju, hati saya bersorak-sorai. Karena saya tahu jelas Tuhan Yesus mau itu terjadi.
Mari kita semua dalam 50 tahun ini kita menggenapi rencana Allah, kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing sampai kita dipanggil pulang.